Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku, dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terang di seluruh jalanku. Isinya syarat Taurat kasih janji, yang pimpin aku dalam hidupku. Shalom pemirsa, kembali kita berjumpa kembali di acara Pendalaman Alkitab. Haleluya, saya Pendeta Samuel Simorangkir dari kantor Uni Indonesia Kawasan Barat, Jakarta. Di studio telah hadir pembicara kita kembali sama seperti minggu lalu adalah Pendeta Yusak Hutapea. Shalom pemirsa. Puji Tuhan ya. Dan yang di sebelah kanan saya lebih istimewa lagi, beliau akan menjadi host kita yang akan memandu acara kita adalah Ibu Diana ya. Nama lengkapnya Ibu Murdiana, anggota Gereja Masih Advent Hari ke-7 Kemayoran. Salam pemirsa. Puji Tuhan. Pemirsa, sebagaimana pelajaran kita minggu lalu dan satu kuartal ini, untuk pendalaman Alkitab kita akan membahas buku dari pelajaran Sekolah Sabat tentang Revival and Reformation, kebangunan dan pembaruan. Kalau minggu lalu kita sudah belajar bahwasanya pentingnya berdoa sebagai urat nadi ya, kebangunan dan pembaruan. Kita perlu berdoa meminta Roh Kudus ya. Revival and Reformation tidak akan terjadi tanpa kuasa Roh Kudus. Nah, saat ini topik yang lebih dahsyat lagi yang akan menolong kita untuk mengalami kebangunan dan pembaruan rohani adalah tentang firman Tuhan. Dan sebelum itu kita akan undang Roh Kudus untuk memimpin kita dalam doa. Pemirsa, kami undang untuk berdoa bersama dengan kami. Ibu Murdiana akan pimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, puji syukur kembali kami datang ke hadirat-Mu, kesempatan yang indah boleh bersama umat Tuhan melalui pelayanan ini. Biarlah akal budi hikmat dari sorga boleh menghinggapi kami masing-masing, khususnya pemirsa dimanapun mereka berada. Amen. Mereka boleh dituntun juga oleh Roh Kudus-Mu agar segala pengertian melalui pelajaran ini boleh diterima dan nama-Mu saja dipermuliakan. Amen. Terpujilah Engkau Tuhan, pimpin acara kami selanjutnya, dan doa ini kami bawa dalam nama anak-Mu yang indah, Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Pemirsa, jangan lupa ini adalah pendalaman Alkitab. Kami juga menunggu SMS dan respon dari pemirsa sehubungan dengan topik yang kita pelajari bersama. Silakan Ibu Diana. Baik pemirsa, kali ini kita sudah berada di pelajaran ketiga, di mana buku sekolah sahabat kita yaitu Kebangunan dan Pembaharuan dengan judul Firman, Dasar dari Kebangunan. Sebelum kita melanjutkan, boleh kita buka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat 154, bunyinya demikian. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku, hidupkanlah aku sesuai dengan janjimu. Melalui pelajaran ini kita tahu bahwa firman adalah dasar dari kebangunan. Yang menjadi pertanyaan nih, apakah inti dasar dari firman itu yang dimaksud oleh pelajaran kita? Mungkin sebagai narasumber kita Pak Yusak boleh menyampaikan, dan apakah orang yang tidak kenal firman akan menerima Roh Kudus?
Baik, terima kasih. Satu hal pertanyaan yang sangat menarik untuk kita perhatikan pada saat ini. Kalau kita menyimak kembali dalam Alkitab, dalam buku Yohanes pasal yang pertama, pada mulanya adalah firman. Dalam hal ini adalah firman yang dimaksud di sini adalah Yesus. Setiap sabda yang bersama. Jadi kalau kita kembali kepada pelajaran sekolah sahabat ini menjelaskan kita bahwa apa yang difirmankan Tuhan itu adalah apa yang menjadi bagian dari hidupnya. Jadi membaca firman Tuhan itu artinya kita sedang membaca dan menelaah keberadaan Allah. Lantas yang menjadi pertanyaan seperti tadi kata Ibu Diana, apakah orang yang tidak menerima firman menerima curahan Roh Kudus? Ya, kalau padanya tidak ada firman, tidak ada Tuhan, karena Yesus juga berjanji. Ingat, ini pada waktu Yesus berada di dunia ini dia katakan, aku akan memberikan penolong yang lain bagimu, yaitu dalam tanda kutip adalah Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat dalam Yohanes 14 dijelaskan ini bahwa aku akan mengutus yaitu penolong yang lain bagimu, yaitu Roh Kudus. Dengan kata lain, kalau kita tidak punya koneksi dengan Yesus, bagaimana mungkin kita diutus kepada kita Roh Kudus? Seseorang itu akan menerima kuasa Roh Kudus kalau dia mempunyai koneksi dengan Allah. Jadi pemirsa sekalian, juga saya mau ingatkan bahwa koneksi kita dengan Yesus itu juga mempengaruhi hubungan kita dan juga pemberian terbesar yaitu Roh Kudus. Baik, mungkin ada tanggapan lain dari Pendeta Simorangkir mengenai firman tersebut. Ya, firman itu adalah ucapan Tuhan sendiri. Dengan dia mengucap, dunia jadi. Amin. Nah, kalau kita mau mengalami kebangunan rohani, maka dengan membaca firman Tuhan, kuasa firman Tuhan itu akan memperbaharui kita. Yesus katakan, Allah berfirman, jadilah terang. Lihat betapa dahsyatnya kuasa firman itu. Ketika kita baca, pelajari firman itu, maka kita akan dapat menjadi ciptaan baru. Perlunya firman Tuhan. Baik, di sini kan kalau kita lihat zaman sekarang ini orang disibukkan dengan berbagai macam kesibukan, sehingga banyak mungkin dari keluarga, sahabat atau rekan yang mengabaikan akan firman itu. Nah, apakah orang hidup itu butuh firman? Tadi sudah jawab bahwa memang itu dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Apakah dampak bagi jiwa orang-orang yang melakukan firman? Baik, terima kasih. Mungkin saya berikan jawaban dulu sebelum nanti Pendeta Simorangkir akan menjawab ini. Apa sih dampaknya? Kalau kita melihat dengan keadaan firman ini kalau kita lihat, seorang Raja Daud memberikan gambaran bagi kita. Pada waktu dia merasakan sesuatu kepenatan, dikejar-kejar oleh Raja Saul ingin membunuh dia. Saat dia merasakan bersalah, dan juga dia merasa karena dia sudah berdosa besar, karena sudah mengambil istri Uria, dan juga yang lain, banyak hal kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh dia. Saudara pemirsa, karena dia mengingat firman Allah itu menjadi satu kekuatan bagi dia, bahwa dia bisa yakin bahwa Allah akan mengampuni dia. Jadi seseorang yang dikuasai oleh firman Tuhan ini, berkuasa firman Tuhan dalam hatinya, dia akan merasakan kebutuhan yang terbesar adalah dia memiliki kekuatan. Dan dia juga merasa keyakinan yang mendalam bahwa bila mana firman Tuhan, dan juga sebagaimana Raja Daud dikatakan di sini, kekurangan dan kesalahan masa lalu itu tidak akan menghalangi dia dekat dengan Allah. Karena dia mengalami kuasa itu dan juga dia merasakan nikmatnya memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Saudara pemirsa, kembali kita lihat pada waktu Rasul Petrus. Sebelumnya dia mengkhianati Yesus. Tapi karena dia mengenal firman atau Yesus dalam hal ini, pada waktu mata Yesus tertuju kepada dia, pada waktu ayam berkokok, dia menangis terseduh-seduh. Dia pergi ke Getsemani dan dia berdoa di sana. Dan kuasa Tuhan tetap berada padanya dan dia digunakan oleh Tuhan untuk pekerjaan yang besar. Jadi
Ibu Diana dalam hal ini, kuasa firman Tuhan itu akan mengubahkan kehidupan seseorang. Itu akan membuat suatu pemikiran yang baru. Mungkin ada mau ditambahkan Pendeta Simorangkir? Wah, saya hanya ingat lagu yang kata-katanya datang dari Daud sendiri. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman itu menolong kita untuk melangkah kepada jalan yang benar. Kalau tanpa firman, masuklah kita kepada jalan yang gelap. Amin. Baik. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana firman itu dapat mengubahkan seseorang ya. Mungkin Ya. pemirsa juga bisa mengingat-ingat ketika membaca firman Tuhan, apakah ada perubahan dalam kehidupan kita ya. Mungkin ini juga menjadi pelajaran buat saya pribadi. Tadi saya berbincang dengan teman mengenai firman ini juga, dia mengatakan, kalau saya jarang membaca, apakah saya masih dianggap anak Tuhan? Ya, atau apakah Tuhan kenal saya apabila ya saya baca firman tapi firmannya mungkin pemirsa juga mengalami hal yang sama ya, sehingga saking dia takutnya dia sampai tidak mau berdoa dan dia tidak mau istilahnya firman ini dia menganggap bahwa begitu dia membaca firman itu dia mau berubah, tapi ternyata dia tidak bisa dan akhirnya dia putuskan untuk tidak berdoa dan tidak mau membaca firman. Nah, bagaimana dengan orang-orang atau mungkin ada pemirsa mendapatkan hal yang sama? Baik, ini satu pertanyaan yang sangat mendasar saya rasa. Perlu kita renungkan ini. Saya, karena banyak dosa saya, maka saya tidak mau lagi berdoa. Saya tidak berani lagi baca firman Tuhan. Itu adalah satu hal yang salah. Karena Yesus katakan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, aku akan buat putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, aku akan buat menjadi putih seperti bulu domba. Saudara tahu apa itu kain kesumba? Saya setelah belajar sedikit Alkitab saya temukan, zaman sekarang kain kesumba itu kita kenal dengan softtek. Softtek itu sangat menjijikan, bukan hanya bagi orang lain, sama orang pemiliknya saja pun menjijikan. Maksudnya pembalut wanita. Pembalut wanita. Ya baik, terima kasih. Jadi dalam hal ini pembalut wanita ini sama orang yang bersangkutan juga saya rasa tidak ada pamer-pamer. Dia begitu sangat bungkus, rahasia, Pak. sangat rahasia. Walaupun semenjijikan seperti itu pun kalau kita datang berperkara kepada Yesus, Tuhan akan buat putih seperti bulu domba. Demikian juga yang dialami oleh Petrus dan Judas. Petrus mengenal Yesus bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah. Jadi pada waktu dia menyangkal Yesus 3 kali, dia melihat bertemu matanya dengan wajah Yesus, dia katakan, aku orang berdosa ini, dan dia bertobat. Pada waktu saat yang sama juga Yudas melihat wajah Yesus dan dia menyesal dan dia akhirnya bunuh diri. Dengan membaca firman, saya mau katakan kepada pemirsa sekalian bahwa Yesus bukan sosok yang sangat pendendam. Yesus adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Jadi saya mau ingatkan, kalau saudara sudah tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi baca firman Tuhan, bertobat. Harus segera saat ini saudara berdoa kembali dan katakan, Tuhan ampuni saya orang berdosa ini. Karena ini saatnya. Saya sering buat ini di Facebook. Di Facebook saya katakan, berdoalah saat Anda merasa tidak perlu lagi berdoa. Karena Anda sangat membutuhkan doa pada saat itu. Pemirsa sekalian, dalam hal ini saya mengingatkan kita bahwa pelajaran ini juga mengingatkan kita bahwa Allah itu Maha Kasih kalau kita membaca firman. Maka kita tidak pernah merasa frustasi, putus asa. Karena Tuhan tidak akan memberikan jawaban lagi. Tuhan tidak akan pernah mengampuni. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni Tuhan kalau kita masih mau datang kepada Dia. Saudara harus pikirkan itu. Selagi kita masih mau bertobat, Tuhan akan ampuni. Inilah hal yang mendasar yang kita harus sadari. Dan banyak seperti ini dikatakan Ibu Diana tadi, banyak orang memang seperti itu. Karena saya tidak mau lagi berdoa karena sudah susah ini. Saya mau ingatkan kita bahwa saatnya kita saat ini menyadari hubungan kita dengan Tuhan.
Mungkin ada tambahan dari Pendeta Simorangkir. Ya, ketika kita merasa tidak layak, disitulah kita harus datang bergumul. Amin. kepada Tuhan. Tidak harus bersembunyi ya. Jangan bersembunyi. Iya, tidak. Tuhan pasti akan senang dan menyambut. Ada istilah lagi nih, kalau teman diajak masuk ke rumah Tuhan, jawabnya jangan, nanti temboknya terbelah. Wah. Saking dia merasa itu bahwa dia itu sungguh tidak layak. Tapi seperti kita ketahui di sini pemirsa, bahwa melalui firman-Nya inilah kita boleh diubahkan. Kembali lagi kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita mau menerima firman itu dan menjadi pelaku firman itu tentunya ya. Amin, amin. Nah, kalau kita lihat kehidupan Yesus juga nih Pak Pendeta, bagaimana fungsi firman Allah dan Roh Allah itu yang mungkin ada pemirsa bertanya, sama nggak sih itu? Nah, kira-kira bagaimana pandangannya mengenai hal itu? Saya melihat dari pelajaran kita ini dijelaskan bahwa firman itu membuat seseorang kreatif. Dan memang jelas, pemirsa sekalian, kalau saudara melihat dan membaca para penemu-penemu dalam zaman dahulu seperti beberapa yang lain, mereka ini adalah orang yang dulunya belajar firman Tuhan, pada akhirnya mereka diberikan hikmat. Ada berkat tambahan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang mau mendalami Alkitab. Jadi ini akan membuat kita kreatif, saudara. Kenapa? Karena kita ini memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Saya ingatkan juga, salah satu contoh, kalau saudara memiliki laptop saudara itu kalau masih tidak dihubungkan dengan internet, dia terbatas. Informasi yang ada di dalam terbatas. Tapi pada saat laptop yang Anda miliki itu dikoneksikan dengan internet, dia menjadi sangat tidak terbatas. Karena dia memiliki informasi dari Google, dari seluruh dunia ini dia bisa tahu. Tapi sebelum dia dikoneksikan, dia terbatas. Apa yang sudah Anda save, apa yang Anda sudah simpan di dalam laptop saudara, hanya itu yang saudara bisa cari. Tapi pada saat dia dikoneksikan dengan internet, dia akan memiliki kemampuan lebih. Saat kita juga, saudara yang kasih, dikoneksikan dengan firman itu, maka kita akan memiliki kuasa yang berbeda. Kuasa yang lebih dahsyat. Jadi kita akan memiliki firman itu dan mengubahkan kita sehingga kita punya power. Saudara, power yang kita miliki itu mungkin kita tidak akan pernah putus asa karena kita memiliki hikmat sorgawi. Saudara yang kasih, dibuktikan pada waktu Raja Salomo diberikan Tuhan hikmat sorgawi, maka ada banyak, bahkan sampai 1000 kerajaan yang mau takluk dengan dia. Dan sejarah mencatat bahwa Ratu Sheba datang mengunjungi dia dengan banyak harta. Saya mau katakan kepada pemirsa sekalian pada saat sekarang ini, lihat ini, Raja Sulaiman setelah mendapat hikmat, orang mengantar berkat, mengantar. Jadi saudara-saudara yang kasih, bila mana kita dikuasa membaca firman Tuhan ini, bukan kita hanya dapatkan berkat kepintaran, tapi Tuhan juga menyiapkan berkat. Dan dicatat dalam Alkitab tidak ada yang lebih kaya dari Raja Salomo. Jadi ini memberikan gambaran bagi kita untuk sekarang ini. Selain firman ini membuat kita kreatif, memberikan power kepada kita, juga memberikan kuasa, dan juga kita dipersiapkan wajah kita juga bersinar. Saudara yang kekasih, kalau saudara sering baca firman Tuhan, saya garansi wajah saudara akan hidup seperti Ibu Diana. Saya lihat wajahnya berseri kan, karena membaca firman. Coba kalau nggak baca firman, wajahnya akan seram. Jadi wajah kita akan berubah dengan memiliki hubungan yang connect dengan Allah Halik Pencipta yang luar biasa. Ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Pendeta Simorangkir. Ya, firman dan roh. Jangan lupa itu dua oknum dari kealahan kita. Jadi makanya kalau baca firman, jangan lupa undang Roh Kudus. Ketika dua-duanya kita bersama-sama, maka kita akan mendapatkan satu pengetahuan yang luar biasa seperti tadi Pendeta Yusak katakan. Ya. Nah pemirsa, kami berharap melalui diskusi ini, kita akan minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong, saya mulai saat ini akan mencintai firman Tuhan. Amin. Dan jangan lupa minta kuasa Roh Kudus. Amin. Kalaupun kita misalnya kurang begitu termotivasi untuk baca firman, Anda boleh rajin lihat ini program di televisi. Amin. Satu-satunya yang menyiarkan tentang program
firman Tuhan, atau juga kunjungi internet, lihat di YouTube, dengarkan di audio Anda. Maka dan jangan lupa setiap kali kita dengar dan lihat firman Tuhan, minta kuasa Roh Kudus. Amin. Baik, di sini kan pasti umat Tuhan juga ini ada yang ikuti program seperti mungkin bacaan Alkitab harian ya, atau berjanji dengan diri mereka, hadiah saya tahun ini saya mau baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Iya. Nah, banyak hal-hal itu terjadi, tapi kalau kita lihat di sini membaca Alkitab dengan sepintas lalu, atau hanya karena tugas, atau hanya karena komitmen yang awalnya, oke, ini hadiah buat diri saya. Nah, dengan ketidaksungguh-sungguhan ini atau dengan kesungguh-sungguhan itu, bagaimana kita bisa memahami secara pribadi atau secara artinya orang bisa melihat kalau kita itu baca firman itu, apakah ini seperti tadi yang disampaikan bahwa orang itu akan diubahkan, tapi di sini kalau dibaca sepintas lalu itu, apakah itu juga mempunyai dampak yang bagaimana? Kalau seseorang itu membaca firman sekedar, hasilnya pun sekedar, kan gitu kan? Itu ada korelasinya dalam hal ini. Kenapa saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita sekarang ini, kalau saya juga bekerja hanya ogah-ogahan, tidak serius, mungkin hasil yang saya dapatkan juga sebegitu. Kenapa ini firman ini berbeda? Kalau kita sedang membaca firman, itu artinya kita sedang bertemu dengan orangnya, melihat pencipta kita. Saudara pemirsa, saya mau ingatkan juga, dalam hal ini saya lihat kebanyakan kita membaca firman ini sekedar aja, hanya karena tuntutan. Oh, dia baca Alkitab. Mungkin ada program dari gereja sehingga dia katakan, siapa yang baca firman? Dia angkat tangan karena malu kok nggak pernah angkat tangan. Saya mau katakan itu baik juga, daripada tidak baca sama sekali masih lebih bagus seperti itu. Tapi saya mau katakan bahwa Alkitab ini dikatakan renungkanlah siang dan malam. Setelah kita baca, renungkan, itu akan berbekas di dalam hati kita dan pikiran kita. Tadi saya katakan, sudah jelaskan bahwa firman itu kalau kita renungkan, kita akan menjadi bijaksana. Kadang-kadang dalam perusahaan juga orang lain tidak bisa buat keputusan. Tapi kalau saudara menjadi orang yang bijaksana, saudara bisa buat keputusan. Itu dibuktikan oleh Yusuf. Pada waktu masalah terjadi di Mesir, segala sesuatu malapetaka yang sedang terjadi, tidak ada yang bisa buat solusi. Tapi Yusuf yang dekat dengan Tuhan, diberikan Tuhan hikmat, sehingga kelaparan 7 tahun bisa diatasi. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana 7 tahun kelaparan bisa teratasi dengan baik. Itu adalah kuasa firman Tuhan. Jadi saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, dengan menguasai firman Tuhan ini, dengan belajar lebih dalam dari firman ini, kita akan diberikan hikmat, sehingga kita memiliki hikmat itu. Ingat tadi saya katakan, internet saudara itu sudah laptop saudara itu dikoneksikan. Harddisk saudara yang terbatas itu sekarang dikoneksikan dengan sorga. Maka harddisk itu akan menjadi luar biasa dan dahsyat. Dia memiliki hikmat yang luar biasa yang tidak dimiliki orang lain. Jadi saya mau katakan juga penting sekali ini. Membaca firman Tuhan itu hanya jangan sekedar. Kalau boleh kita renungkan siang dan malam, itu akan berbekas. Saya kasih garansi kalau saudara bisa membaca Alkitab dan menghafalkan semua isi Alkitab saudara, saya garansi saudara akan menjadi orang terpintar di dunia ini. Tidak ada yang lebih pintar dari saudara. Amin. Coba baca Alkitab itu dan hafal ayat demi ayat, titik demi komanya. Saya garansi saudaralah yang paling pintar. Bagaimana menurut pendeta Sorakir? Amin. Haleluya. Bagaimana mungkin gak pintar orang firman Tuhan, si pencipta langit dan bumi yang punya sabda kan? Iya. Nah pemirsa, agar kita tidak hanya sekedar baca atau mungkin keinginan kita bisa terwujud, itu sebabnya Gereja Masih Advent Hari ke-7 telah mencanangkan sebuah program bacaan Alkitab 3 tahunan.
yang disebut Revived by His Word. Di siaran ini juga disiarkan setiap selama 10 menit bacaan-bacaan Alkitab. Kali ini diharapkan kita membaca Alkitab satu pasal satu hari. Kalau dalam minggu ini Ayub, ya, kita sedang membahas Ayub, satu pasal itu dibaca, didiskusikan bersama suami istri dan anak-anak. Bayangkan kalau satu rumah membaca, merenungkan, mendiskusikan satu pasal yang sama, kemudian itu juga didiskusikan oleh gereja, satu jemaat, bahkan satu dunia. Kalau kita ketemu internet, Facebook, yang dibahas adalah pasal yang sama, nah akhirnya kita semangat untuk apa? Belajar bersama-sama. Amen. Itu untungnya belajar bersama-sama. Setan pun kurus kering jadinya itu. Iya. Karena tidak ada peluang ya Tidak ada peluang. untuk apa menjatuhkan kita. Baik, di sini Yesus dan Firman. Nah, bagaimana aplikasi mengenai Firman Allah membawa kesaksian Yesus dan Roh Kudus yang membawa kesaksian Yesus? Bagaimana aplikasi dari dua? Jadi baik, terima kasih. Kita seperti dikatakan dalam pelajaran kita ini dijelaskan bahwa Yesus dengan Roh Kudus, Firman dengan Roh Kudus, ini adalah kesaksian. Jadi ini memang memberikan kesaksian. Sebagaimana kita ketahui pada waktu Yesus berada di dunia ini, dia terbatas. Karena dia datang sebagai seorang pribadi, sebagai seorang sosok. Jadi pemirsa, dalam hal ini, kalau sudah lihat dia datang dengan kepribadian manusia, jadi terbatas. Kemudian dia naik ke sorga, dia juga sebagai Allah, dia kirimkan Roh Kudus untuk memberikan kesaksian mengenai dia yang tidak terbatas karena dia adalah roh. Jadi dalam hal ini keterbatasan Yesus waktu dia sebagai manusia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus memberikan kesaksian. Dan kita lihat sekarang ini ada banyak dunia kita ini, ada miliaran orang yang percaya kepada Yesus, ada miliaran jiwa yang percaya kepada Yesus dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi inilah kuasa itu yang tidak terbatas itu bila mana dikuasai. Jadi ini adalah kerjasama. Ada kerjasama antara Allah. Ini menandakan Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, mereka kerjasama menentukan kesatuan mereka. Jadi kesaksian Yesus itu melalui Roh Kudus diinspirasikanlah kepada manusia. Maka diberikanlah hikmat dan akal budi dari sorga kepada manusia untuk menyampaikan firman, sehingga itu akan menyentuh hati orang lain. Ini yang saya lihat, saya bisa tambahkan. Ada sedikit juga dari yang saya lihat di sini. Kalau kita melihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, bila mana firman Tuhan itu dikumandangkan, tidak ada kuasa di dunia ini yang bisa menahan. Sebagaimana di jemaat Efesus. Jemaat Efesus adalah jemaat yang penuh dengan dosa, penuh dengan kezoliman, penuh dengan kemunafikan, penuh dengan juga perselingkuhan dan juga prostitusi pada waktu itu. Tapi jemaat juga bisa eksis di situ. Saudara-saudara yang pemirsa sekalian, juga ini memberikan gambaran bagi kita kuasa firman Tuhan itu powerful. Di mana tempat yang kita pikir tidak mungkin disentuh, bisa disentuh. Luar biasa. Ini yang saya lihat dari, mungkin ada tambahan dari Pendeta Simorangkir. Ya, firman Tuhan dengan Yesus Kristus sudah pasti, karena apa yang disebut oleh firman Tuhan adalah kesaksian tentang Yesus Kristus, dan Roh Kudus bekerja untuk memberikan pengertian terhadap kita. Bahkan dalam buku Wahyu katakan, segala sesuatu yang memberikan kesaksian kepada Yesus, apakah perjanjian lama, perjanjian baru, bahkan alam yang menceritakan tentang Yesus Kristus, itu adalah merupakan firman Tuhan. Amin. Ya. Hamba-hamba Tuhan yang memberikan kesaksian, khotbah dan renungan yang memang membicarakan tentang Yesus Kristus, itu adalah firman Tuhan. Bahkan kita percaya tulisan-tulisan Roh Nubuat yang dituliskan oleh Nyonya White itu adalah firman Tuhan. Ya. Amin. Kesaksian daripada Yesus Kristus sendiri. Baik, berbicara tentang waktu sesaat sebelum kedatangannya, kebangunan iman dan firman, mengapakah beberapa orang menerima sedikit manfaat dari membaca Alkitab?
Gimana nih Pak Pendeta? Baik, terima kasih. Saya rasa kita harus menyadari bahwa setan menginginkan umat-umat manusia ini banyak binasa tentunya. Segala cara dia buat. Dia buatlah tontonan yang menarik, program televisi yang menggiurkan. Hampir semua sibuk dengan pekerjaan, tidak ada waktu. Sibuk mengurus ini, mengurus diri, facial, segala macam. Dandan dan segala macam. Hampir tidak ada waktu. Setan menginginkan hal itu terjadi. Sehingga tidak ada waktu bagi dia untuk merenungkan firman ini. Sehingga kehidupannya semakin jauh dari Tuhan. Jadi ini saya rasa Ibu Diana yang kita harus sadari. Jadi kita harus menyadari hal ini. Maka Yesus katakan, seperti katakan oleh Rasul Petrus, sadarlah dan berjaga-jagalah. Kita harus menyadari, saudara, sekarang ini setan sedang membuat kita. Kalau saudara, saya menyadarinya, saudara-saudara. 24 jam itu bagi saya seperti hanya 2 menit sudah habis. Ngobrol sebentar sudah malam. Jadi hampir sibuk dengan sini, ke sana kemari, tidak ada waktu. Jadi kita harus menyadari hal ini, kita lekas kembali kepada Tuhan untuk diperbaharui, dicharge kembali. Sehingga kita tidak semakin jauh. Kalau kecuali kita merenungkan firman itu, iman saudara tidak akan pernah bertumbuh. Kalau tidak merenung, kita harus merenungkan lebih dalam. Maka dengan itu iman dan rohani kita akan bertumbuh. Bagaimana menurut Pendeta Simorangkir? Saya rasa sejalan kita kali ya. Oh iya. Dan kenapa orang terkadang merasa tidak mendapat berkat dengan membaca firman? Karena kita tidak datang dengan rendah hati. Iya, amin. Tidak datang dengan rendah hati, merasa kita ini layak, ya. Jadi baca sekedarnya saja. Jadi kalau membaca firman, datanglah dengan rendah hati. Masih ingat pelajaran minggu lalu, berdoa kepada Tuhan dengan 4P, ya, pujian, pengakuan terhadap dosa, permohonan, dan ucapan syukur. Lalu bila mana kita datang berdoa minta Roh Kudus, ketika kita membaca, nggak usah banyak-banyak. Jangankan satu pasal, satu ayat saja, ketika kita baca lalu Roh Kudus kasih pengertian kepada kita, itu akan membuat kita punya hidup terang benderang dan bersukacita. Amin. Ternyata pemirsa, iman kita tidak tumbuh hanya karena membaca atau mendengarkan firman Allah. Ia datang ketika kita menuntut janjinya dan sebagai milik kita, dan ketika kita percaya bahwa apa yang Ia katakan berlaku kepada kita. Jadi Tuhan yang sama zaman dahulu saat Dia memerhatikan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, begitupun mungkin sekarang ya. Kita dipersiapkan untuk menjadi pelaku firman dan untuk bisa bertemu di tempat yang Dia sudah sediakan. Nah, jadi tuntut janji dari firman itu ya? Iya, karena ternyata kita memang harus menjadi pelaku firman ya. Iya. Nah, firman ini kalau kita lihat ya, dia juga menjadi pelindung dan juga penjaga kebangunan. Seperti pelajaran kita di kuartal ini, yaitu kebangunan dan pembaharuan. Ternyata di sini pribadi, lepas pribadi digodok imannya untuk bisa percaya bahwa Allah itu sangat luar biasa dan kasih-Nya sungguh ajaib bagi siapapun yang melakukan atau meminta tuntunan daripadanya. Nah, kira-kira bagaimana firman menjadi pelindung dan penjaga kebangunan kita. Nah, apakah ini juga aplikasi sehari-hari yang kita lakukan seperti ya, pasti orang harus bekerja. Pasti orang harus melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, di samping itu tadi Pak Pendeta pun bilang zaman sekarang ini orang sudah melupakan. Nah, sebatas apakah kita boleh datang kepada Tuhan, walaupun Tuhan boleh dicapai hanya sebatas doa, tapi dengan seperti persiapan seperti apakah yang pemirsa juga mungkin membutuhkan untuk diberi saran? Saya hanya senang contoh dari aplikasi dari Alkitab. Kalau kita baca mengenai kehidupan Nuh, pada waktu dia berumur 500 tahun dikatakan bahwa bumi ini akan dihanguskan, dengan itu buatlah bahtera. Dan kita ketahui bahwa Nuh itu kurang lebih 600 tahun lebih. Dengan kata lain, pada waktu dia berfirman, dia belum memiliki anak-anak.
Jadi dia pada saat dia mendengarkan amaran itu, dia belum punya anak-anak, tapi dengan memiliki komitmen dengan Tuhan, komunikasi yang baik dengan Tuhan. Saudara ketahui bahwa dari 3 anaknya, Sem, Ham, dan Yafet semua masuk bahtera. Bukan hanya itu, menantunya juga masuk. Saudara lihat ini, biasanya mertua tidak cocok dengan apa? Dengan menantu. Tapi Alkitab mencatat, istri Nuh bisa cocok dengan 3 menantunya. Ini karena mereka dikuasai firman Tuhan. Dan aplikasi untuk saat sekarang ini saya rasa, bila mana semua Alkitab, seperti dikatakan tadi pendeta Simorangkir, anak membahas Alkitab, ibu membahas Alkitab, juga pembantu juga, bahkan semua membahas Alkitab, saya rasa tidak ada lagi celah setan untuk bisa membuat kegelapan dalam rumah tangga ini. Jadi kita lihat kehidupan Nuh itu menjadi gambaran bagi kita. Saudara, tidak mudah. Dia dicemooh, dia dimaki orang, diolok-olok saat membuat bahtera itu. Tapi kenyataannya anaknya mau menurut dan juga menantunya. Itulah gunanya memiliki hubungan yang baik melalui firman Tuhan. Dan juga pemirsa saya lihat dalam hal ini juga Ibu Diana, saya mau katakan bahwa ini mendasar. Kita perlu memiliki hubungan spesial dengan firman itu akan mengubahkan kita. Dan kenyataan juga saat ini mengingatkan kita, saudara pemirsa sekalian, kuasa firman Tuhan itu tidak akan pernah membuat orang lain mempengaruhi kita. Karena kita memiliki direct. Saudara ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus, aku tertuju kepada satu titik, yaitu mahkota yang telah disediakan oleh Yesus. Selebihnya semua sampah. Jadi inilah kita bisa connect dengan salah satu, yaitu Yesus. Saya lihat ada sering setelah saya di Jakarta, saya sering melihat kuda yang menaruh dokar itu, dia selalu dikasih apa? Kasih kacamata seperti ini. Jadi dia tidak lihat ada mobil apa di samping kiri dan kanan, dia hanya melihat satu arah. Jadi dia tidak ketakutan pada waktu jalan. Ini juga memberikan gambaran bagi kita, bila mana kita dikuasai firman Tuhan itu, apapun yang terjadi di sekitar kita tidak akan membawa kita jauh dari Tuhan, karena kita arahnya jelas, itu kepada Yesus. Ini firman ini akan mengarahkan kita hanya kepada Yesus. Dan ini mungkin ada, saya rasa pendeta Simorangkir juga sama pendapat kita, saya rasa ya. Firman Tuhan itu mengarahkan kita hanya satu arah. Amin. Ya. Jadi perlu kita sekarang mendalami, merenungkan, menghidupkan yang tentu. Iya. Ada banyak orang kan, Iya kan banyak ya yang mungkin setelah hanya merenung, tidak cukup merenung. Ya mungkin dia di sini Pak Pendeta mungkin aja Pak Pendeta ini membicarakan masalah iman, terus ajarkan masalah iman, tapi kok melakukannya ini tidak mudah ya. Membaca tentang iman, tapi untuk menghidupkannya ini mungkin banyak kesulitan ya. Tadi sampai kuda pun dipakein kacamata supaya dia tidak keluar dari jalur. Nah, kita sebagai manusia yang lemah dan sungguh banyak godaan, baik itu dari segi waktu, mungkin dan hal-hal yang lain. Bagaimana nih kira-kira apa nasihat buat saya juga dan mungkin juga buat pemirsa, untuk janganlah kita dikasih pakai kacamata untuk kiri kanan ya, tapi kira-kira koridor mana yang supaya kita tetap tertuju kepada, tidak hanya untuk membicarakan, tapi bagaimana caranya untuk bisa melakukan. Saya senang dengan Musa untuk memberikan jawaban ini. Pada waktu Musa di padang belantara di Haran, dia katakan umurku tinggal, kalau baca Mazmur pasal 90 dijelaskan ini tulisan Musa, 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Kemudian pada saat dia sudah umur 80 tahun, Tuhan bersabda kepada dia, Musa sekarang bawa bangsa itu keluar. Dan dia bilang, mana saya mampu lagi Tuhan, saya tidak punya apa-apa, saya nggak punya kelebihan apa lagi. Dan dikatakan, oke, kamu sekarang saya pakai. Dan dia bilang, enggak punya saya Tuhan. Ngomong pun saya nggak tahu, apapun nggak punya lagi. Apa yang kau pegang? Dia bilang, saya hanya pegang tongkat. Oke, lempar tongkatmu. Pada waktu dia lempar tongkat itu berubah menjadi ular. Heran dia, kok bisa jadi? Saudara-saudara kekasih, jangan heran.
Kalau saudara juga sudah digunakan Tuhan, apa yang saudara pegang itu menjadi dahsyat. Tongkat itu bisa jadi ular. Saudara akan bisa terkejut, saudara bisa melakukan apa yang tidak bisa saudara lakukan. Karena ingat tadi, seperti saya jelaskan dari awal, laptop yang saudara miliki itu harddisknya terbatas, mungkin 350 giga, mungkin 1 juta giga kali, yang paling banyak. Tapi pada saat dikoneksikan dengan internet, itu menjadi sangat tidak terbatas. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Saat kita juga dikoneksikan dengan Tuhan, maka kita melakukan perkara yang jauh dari yang kita pikirkan, melebihi yang kita mampu. Dan Musa sendiri terheran-heran dia. Kemudian Tuhan bilang sama dia, pegang ekornya. Dia pegang ekornya, kembali jadi tongkat. Kemudian hal yang sama juga dikatakan, tongkat yang di tanganmu itu apa? Sekarang pukul itu laut. Laut dia pukul, laut pun terbelah. Sudah lihat firman itu berkuasa? Jadi saya mau katakan, menjadi seorang yang pelaku firman adalah yang extreme faith. Harus ekstrim. Katakan jangan. Tinggalkan. Kalau Tuhan sudah katakan, belah laut, belah. Jangan takut. Karena Tuhan punya kuasa melebihi dari apa yang kita pikirkan. Setelah kita terkoneksi dengan Maha Pencipta itu. Itulah kuasa firman. Haleluya. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Pendeta Simorangkir. Ya, pemirsa, kami percaya Roh Kudus yang bekerja di studio ini sedang bekerja di hati Anda. Amin. Jika ada pertanyaan atau hal yang perlu didoakan, atau mungkin Anda mau sharing kepada kita, ya pendeta, saya mulai saat ini mau belajar firman Tuhan. Saya mau berhubungan langsung dengan pemilik alam semesta itu, sehingga saya dimampukan. Jangan segan-segan SMS ke nomor yang ada di layar kaca Anda. Karena kami hamba-hamba Tuhan siap mendukung Anda dengan doa, melalui doa dan juga dukungan lainnya. Ya. Jadi jangan lupa apa yang sudah kita dengar, jangan hanya sekedar informasi, tetapi kita gunakan hak pilih kita. Tuhan, saya mau mulai saat ini belajar firman-Mu. Kemudian yang kedua, serahkan semua kepada Tuhan. Jaga komunitasmu. Ya. Kalau Anda senang di internet, pastikan teman-teman di Facebookmu itu adalah teman-teman yang seiman, yang senang membaca firman. Sehingga kalau setiap pagi buka Facebook, yang keluar adalah ayat-ayat firman Tuhan. Demikian juga kalau kita di kantor atau di sekolah, pastikan teman-teman kita adalah teman-teman yang senang belajar firman Tuhan. Jadi tidak hanya di rumah ada istri, anak yang belajar firman, tetapi dimanapun kita berada, kita dikelilingi oleh orang-orang yang senang baca firman. Sehingga akhirnya kita boleh hidup dengan firman. Amin. Pemirsa, kita sudah berbincang-bincang mengenai pelajaran kita, yaitu firman. Kalau kita sudah dengarkan tadi, pendeta mengajak kita untuk selalu berada di koridor yang tidak jauh atau melainkan yang kita ingin ungkapkan seperti janjinya tidak akan pernah berubah. Apabila ada pemirsa yang membutuhkan untuk didoakan atau untuk belajar firman Tuhan, boleh disampaikan melalui nomor yang ada di layar Anda. Baik, mungkin ada apa yang Pak Pendeta Yusuf mau sampaikan kepada pemirsa, karena kita akan mengakhiri perjumpaan kita, atau mungkin ada saran dan pesan juga oleh Pak Pendeta Simorangkir yang boleh disampaikan kepada pemirsa. Kalau mungkin dari saya hanya satu yang saya mau katakan. Mulai sekarang koneksikan Anda dengan Halik Pencipta. Buat hubunganmu dengan Tuhan semakin baik. Baca firman ini, itu akan menumbuhkan imanmu. Dan juga akan kamu praktekkan. Zaman sekarang perlu extreme faith. Iman yang betul-betul yakin. Bila mana saudara membaca firman itu, maka itu akan dahsyat mengubahkan engkau. Dan kau akan melakukan perkara di luar yang kau pikirkan.
Saya rasa Musa juga mengalami hal yang sama pada waktu dia belah itu Laut Merah itu, Laut Kulsum. Dia pun terheran-heran. Kuasa Tuhan akan bekerja melalui saudara dan saya. Bila mana saudara terkoneksi dengan Tuhan. Mulai sekarang belajar firman. Renungkan dan aplikasikan. Amin. Amin. Dari saya pemirsa, jaga komunitasmu. Amin. Mari kita baca firman bersama-sama. Amin. Saat ini kita sedang membahas Ayub. Ikuti siaran di televisi maupun di YouTube. Ayub berapa hari ini? Kita bahas, diskusikan bersama-sama. Ikuti pelajaran kebangunan dan pembaharuan rohani. Karena dengan belajar bersama-sama, kita akan mengerti bersama, diingatkan. Karena ada teman, kenapa nggak kau hidupkan apa yang sudah kita diskusikan? Pentingnya komunitas yang dekat Amin. dengan Tuhan. Haleluya. Pemirsa, demikianlah acara kita, yaitu program Sekolah Sabat. Dan tentunya kita boleh akhiri pelajaran ini dengan doa yang akan disampaikan oleh Pendeta Yusak. Baik, kita berdoa. Maha besar Allah Khalik pencipta kami. Pada saat ini kami bersyukur Tuhan memiliki Allah seperti Engkau. Yang telah Engkau mewujudkan dirimu melalui firman. Dan firman yang telah menjadi manusia itu, kiranya Tuhan menjadi bagian kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu, kiranya Engkau memberkati kami, jadikan kami anak-Mu yang telah diubahkan oleh firman. Amin. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu berdoa kepada seluruh pemirsa saat ini. Tuhan memberkati dan urapi mereka satu persatu. Berkati mereka ya Tuhan dalam segala pergumulan mereka. Berkati mereka Tuhan, berikan kekuatan dan kemenangan. Sehingga mereka senantiasa berharap kepada Tuhan. Amin. Demikian juga sekali lagi kami berdoa juga kepada pemerintahan kami. Tuhan memberkatinya. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi